Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali di ruang kesehatan Rasil untuk Islam yang satu. Sekat acara yang tentu diharapkan membuat kita semakin smart, semakin pandai menyikapi perjalanan hidup untuk tetap sehat ya. Menambah cakrawala pandang kita tentang bagaimana hidup dengan sehat. Dan untuk siang hari ini, selain tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki, sehat dan iman serta kesempatan bersama-sama pada ruang kesehatan ini, salam dan selamat juga kita lantunkan kepada kekasih kita, junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita nanti berada bersama-sama di saat yang kita rindukan. Ikhwan Ahwat, untuk siang hari ini yang hadir adalah Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat. Beliau sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat ya? Nggak ada dokter nggak sehat, Keles. Dok, kemarin dulu itu kita bahas tentang penyakit degeneratif. Bahwa orang di usia senja selalu saja tidak bisa tidak lari dari fakta bahwa organ-organ tubuhnya mulai mengalami gangguan. Terus ada juga yang bicara soal kalau fisik mulai terganggu, hasil lab juga sudah mulai membuat kita terperangah menahan nafas. Itulah yang tidak bisa dihindarkan. Tapi ngomong-ngomong itu kan physically. Kalau seandainya ditanya soal jiwa, apakah juga usia yang sudah merambat ke senja ini jiwanya mengalami perubahan atau gangguan-gangguan tertentu? Baiklah Mbak Nuning, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pemirsa dan pendengar Rasil, pada siang ini kita akan bicara mengenai jiwa yang sehat pada usia senja. Wah, jadi persis banget seperti yang diharapkan Ikhwan Ahwat sebelumnya. Iya, kalau yang kemarin fisik, sekarang yang non fisik seperti apa? Baik, Dok. Jadi sehat jiwa di usia senja adalah bahasan kita. Silakan. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bicara mengenai satu teori yang diungkapkan oleh Erik Erikson. Ya, judulnya teori itu adalah tahapan dari perkembangan psikososial seseorang mulai dari dia lahir sampai dia mati. Kita bicara mengenai apa-apa yang dialami dari tahapan demi tahapan sampai akhirnya nanti kita fokus pada usia senja atau lanjut usia. Apabila seseorang itu melewati tahapan-tahapan misalnya dari bayi, kemudian anak, sebelum sekolah, sampai kepada sekolah, remaja, dewasa muda, kemudian usia pertengahan sekitar 40-an dan kemudian akhirnya masuk kepada usia lanjut. Itu banyak variasi definisinya, ada yang di atas 65, ada yang sekarang di atas 70 tahun, tapi yang jelas orang Indonesia sekarang makin lama angka harapan hidupnya usianya makin menua. Dan Indonesia itu akan menjadi salah satu negara di dunia dengan jumlah penduduk tua terbesar di dunia. Kalau sekarang jumlah penduduk kita adalah 250 juta jiwa, nah itu akan banyak di masa depan itu orang terkait dengan geriatri atau ilmu tentang orang tua, karena itu adalah masalah kita semua. Jadi dikatakan oleh Mbak Nuning tadi ada masalah-masalah terkait dengan fisik seseorang, terkait penuaan, dan ada juga masalah-masalah terkait mental seseorang atau jiwa seseorang terkait dengan penuaan. Saya katakan tadi mengenai teori dari Erik Erikson. Pada orang tua, setelah melewati tadi yang saya katakan tahapan-tahapan itu, ada yang namanya integritas versus despair, yaitu putus asa. Kenapa? Karena pada tahap orang sudah tua, biasanya orang itu akan ingin berbagi tentang pengalaman hidupnya. Jadi dia akan selalu bercerita kepada
anaknya, kepada cucunya, kepada murid-muridnya apa yang sudah dia capai dalam hidup. Itu adalah sunatullah, hukum alam, nature, bahwa orang ingin berbagi. Nah, apabila itu bisa terjadi, orang tua itu akan sangat happy dan bahagia. Dia bisa bercerita dan ada yang mendengarkan. Apabila tidak ada yang mendengarkan, cilakanya, nah, itu dia akan menjadi putus asa, karena itu adalah dia terluka batinnya. Kenapa? Dia tidak bisa menceritakan pengalaman hidup atau berbagi pengalaman dengan orang lain, terutama yang lebih muda. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai apa itu jiwa yang sehat berdasarkan kedokteran dan berdasarkan Islam. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa sehat itu ada 3. Sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Jadi Mbak Nuning, orang sehat itu raganya sehat, fisiknya. Yang kedua, jiwanya, rohaninya sehat, spiritualnya. Dan yang ketiga, dompetnya juga sehat, ya, sejahtera. Kemudian dia juga bisa bersosialisasi, bermanfaat buat sesama, berkumpul dengan orang lain. Kemudian kita bahas awal dulu, pernah kita bahas di Rasil, apa itu gangguan jiwa secara umum terbagi 2, yaitu pertama adalah neurotik, yaitu kelompok cemas dan depresi. Yang kedua adalah psikotik atau gangguan jiwa berat, contohnya mendengar suara, melihat bayangan, dan curiga pada orang lain, serta berpikiran yang aneh-aneh. Itu kelompok besar dari gangguan jiwa. Kemudian kita juga bisa mengambil iktibar dari apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa, seorang biarawati di Kalkuta, yang dia mengatakan, loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty. Jadi kemiskinan yang paling menakutkan itu adalah rasa sepi, kesepian, dan rasa tidak diinginkan. Ada satu cerita yang ini sering diungkapkan oleh banyak kalangan, ya. Suatu hari ada kakek-kakek datang membawa handphone. Datang ke toko handphone, bertanya, "Saya punya handphone, apakah handphone ini rusak?" Kemudian dia serahkan handphone itu kepada tukang reparasi. Kemudian tukang reparasi handphone itu membuka, dibongkar semuanya, dilihat baterainya, dilihat hardware-nya, dilihat software-nya. Kemudian setelah itu dia katakan kepada sang kakek, "Bapak, setelah saya periksa semua, tidak ada kerusakan pada handphone ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Bapak bawa ke sini?" Sang kakek itu dengan sedih dan mulai menitikkan air mata mengatakan, "Saya punya anak 5, tetapi handphone ini tidak pernah sekalipun berbunyi. Dan saya tidak tahu kenapa anak saya tidak pernah menghubungi saya. Dan handphone ini saya pikir rusak karena tidak ada bunyi sama sekali." Apa moral of the story dari cerita itu? Orang tua itu ingin dihargai, ingin disayang, ingin dihubungi oleh orang yang lebih muda, terutama anak-anaknya. Dan seperti tadi dikatakan oleh Bunda Teresa, kemiskinan yang paling menakutkan adalah rasa kesepian. Dan apa yang terjadi pada orang tua kita? Mereka kesepian. Bagaimana caranya untuk menyenangkan hatinya? Menghubunginya, menyayanginya, dan merawatnya. Itu adalah pesan yang sangat kuat buat kita semua, bahwa cerita tentang kakek yang pergi ke tukang reparasi handphone itu
berlaku buat kita semua. Itu adalah pesan yang harus kita ingat sampai kita juga menjadi tua, karena itu akan berlaku pada kita juga. Kita kembali pada teori Erik Erikson tadi, ya. Tahapan terakhir dari manusia adalah integritas versus despair. Integrity melawan putus asa. Itu terjadi pada usia 65 tahun sampai dia meninggal dunia. Apa isunya? Isunya adalah hubungan antar manusia. Apa kekuatan-kekuatannya yang ada pada tahap itu? Kebijaksanaan. Jadi orang bisa mengambil kebijaksanaan dari orang-orang yang lebih tua, yang lebih dahulu hidup dibanding kita. Orang tua, guru, ya, ustadz yang lebih tua daripada kita. Ini adalah satu keniscayaan. Kalau kita melihat kepada Al-Quran, ya, kitab suci yang amat kita cintai, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ilayyal masyir. Itu pada surah Luqman ayat ke-14. Tarjamahnya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku, Allah, kembalimu. Jadi itu adalah pesan firman dari Allah kepada kita umat manusia, yang dikatakan, dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Itu adalah gambarannya. Ibunya sudah mengandung dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah. Bapak-bapak, kalau pengen mencoba rasanya ibu mengandung, ambillah kelapa yang besar, masukkan ke dalam perut, ya, kemudian diikat selama 9 bulan, ya, dibawa kemana-mana, ya, itu rasanya orang mengandung, dan kita tidak mengalaminya, hanya ibu yang mengalaminya. Kemudian dia juga menyapihnya dalam usia sampai 2 tahun. Apa maknanya? Setelah dia mengandung, melahirkan, dia juga punya kewajiban untuk menyusui anaknya itu sampai 2 tahun. Dan begitu besar pengorbanan ibu kita kepada kita semua. Dan Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dan juga kepada orang tuanya. Jadi disandingkan antara syukur pada Tuhan dan kepada ibu bapak kita. Hanya kepada Allah, akulah kembalimu. Jadi Allah mengingatkan kita, kita harus selalu berbuat baik pada orang tua. Di ayat yang lain, ya, di surat Al-Isra 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadza rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Tarjamahnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini semua tuntunan dari Allah kepada kita manusia untuk berbuat baik, bahkan untuk mengatakan uffin atau saja itu dilarang. Bagaimana adab kita sama orang tua itu diatur betul dalam Islam, dan kita harus tahu itu. Ya. Kemudian kita juga melihat kepada data-data yang ada. Data demografi,
jumlah orang tua itu pada tahun 2050 diperkirakan 1/4 dari populasi, hampir 25%. Jadi Bapak Ibu bayangkan nanti insya Allah tahun 2050 dari 4 orang yang ada di bumi itu ya 1/4-nya adalah orang tua. Dan itu bisa menjadi kebahagiaan dan juga bisa menjadi beban tergantung kita melihatnya. Ya. Sekarang saya akan bicara mengenai masalah-masalah yang ada pada orang tua, ya, terutama masalah-masalah kejiwaan. Contohnya demensia atau pikun. Kita tahu semua orang semakin tua ada kemungkinan untuk pikun. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah depresi. Ya. Orang tua punya rumah, kemudian lama-lama anak-anaknya meninggalkan rumah itu. Dia kosong, dia tidak punya kawan, dia kesepian, dan dia tidak dipedulikan. Itu adalah gambaran umum dari masyarakat yang ada. Yang kemungkinan ketiga adalah gangguan cemas pada orang tua. Ya, jadi orang tua itu berdebar-debar, gelisah, ya, panik, itu masuk gangguan cemas. Yang lain adalah gangguan tidur atau insomnia. Dan masalah juga pada orang tua adalah delirium atau bingung. Ya, ada beberapa kasus seseorang yang sudah tua lanjut usia dia seperti orang bingung. Ya. Dan ada yang sampai halusinasi. Jadi ada satu penelitian pada tahun 2003 oleh Dr. Frida, itu dikatakan bahwa sindroma otak organik pada orang tua itu berkisar 11%. Depresi itu 6% dan cemas hampir 5%. Jadi kalau berdasarkan data yang ada, kita anggaplah bahwa ada 5-7% orang tua itu depresi dan cemas. Itu yang harus juga kita pikirkan. Ya. Pada tahun 2030, jadi insya Allah sekitar 12 tahun lagi, Mbak Nuning, itu Badan Kesehatan Dunia WHO memperkirakan depresi itu akan menjadi peringkat kedua penyebab beban akibat penyakit di dunia setelah penyakit jantung. Jadi yang pertama beban penyakit itu karena sakit jantung, yang kedua karena depresi. Jadi itu penting untuk kita ketahui apa itu gejala-gejala depresi. Dan tahun 2030 juga depresi akan penyebab nomor 1 beban penyakit di negara maju. Ya, seperti di Eropa, di Amerika Serikat. Tetapi untuk negara berkembang dan miskin, depresi akan menjadi penyebab utama beban penyakit nomor 3 setelah AIDS dan kematian saat melahirkan. Jadi itu demikian pentingnya kita mengenal depresi, dan depresi pada orang tua itu harus kita ketahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan ulang kembali mengenai tanda dan gejala depresi. Depresi itu, gangguan depresi ditegakkan apabila ada gejala-gejala sebagai berikut. Pertama, merasa hidupnya susah, murung, sering sedih, putus asa, tidak bahagia, dan ada gejala-gejala fisik yang menyertainya. Kemudian gejala tersebut berlangsung minimal 2 minggu lamanya. Jadi kalau lebih dari 2 minggu itu kita katakan sebagai gangguan depresi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila ada di antara orang tua kita, Bapak Ibu kita yang ada gejalanya demikian, curigailah bahwa dia itu depresi. Dia ada gangguan tidur, sulit tidur atau tidur terus. Ada gangguan makan, tidak mau makan atau makan berlebihan. Ada gangguan seksual, ya, nafsunya berkurang. Ada juga dia mengurung diri. Ada ide-ide bunuh diri. Beberapa kasus pada depresi pada orang tua itu berakhir dengan bunuh diri. Jadi Bapak Ibu, tolong kita lihat gejala-gejala depresi pada orang tua kita.
Itu adalah gambaran mengenai depresi. Lebih detail lagi apabila kita bicara bahwa gejalanya itu bisa tidak mau melakukan apapun, menghindari bertemu dengan orang, ya, rendah diri, merasa bersalah, mudah tersinggung. Jadi Bapak Ibu, jangan kaget apabila nanti ayah dan ibu kita itu baper, mudah tersinggung, mudah ngambek, mudah marah. Karena itu adalah sunatullah. Dia semakin tua, dia akan merasa dia itu tidak dihargai dan mudah tersinggung. Tidak berguna, ya. Ada kasus-kasus tertentu orang tua itu hanya dititipi cucunya saja. Jadi mulai dari muda dia mengurusi kita, setelah tua pun dia mengurusi anak-anak kita. Ya, jadi itu hanya sebagai tempat titipan saja, dan kita tidak pernah membahagiakan mereka dengan semestinya dan sewajarnya. Kemudian terkait dengan gangguan-gangguan fisik pada depresi tadi, ya, kita tahu orang tua itu sering keluar masuk puskesmas dan klinik, ya, dengan banyak keluhan. Sakit kepala, besoknya datang lagi karena kesemutan, besoknya karena sakit kaki, ganti dokter lagi, rasanya tidak nyaman. Itu semua adalah gejala-gejala fisik yang dalam penelitian, pernah di satu penelitian di puskesmas di Jakarta itu 60% orang yang datang ke puskesmas itu gangguan jiwa, bukan gangguan fisik, termasuk orang tua. Orang tua itu datang ke puskesmas pengen ketemu dokter, hanya ingin ngobrol karena anak cucunya nggak ada yang bisa diajak ngobrol atau bicara. Jadi dia datang ke puskesmas, ketemu dokter dan perawat, sudah bahagia, ya. Itu 60%. Tidak ada gangguan fisik, tapi sebenarnya itu ada depresi dan cemas. Itu data ilmiah, Bapak Ibu. Jadi tolong, apabila orang tua kita ada keluhan fisik, curigai dia itu juga ada keluhan-keluhan mental atau keluhan jiwanya. Penyebabnya macam-macam, Bapak Ibu. Saya katakan tadi ada faktor-faktor, misalnya lingkungan, ya. Orang yang sudah mapan, sudah punya anak, kemudian akhirnya anaknya satu persatu meninggalkan rumah untuk kuliah, untuk bekerja, kemudian lama-kelamaan karena sudah uzur, Allah sudah memanggil pasangannya, akhirnya dia juga bisa depresi karena tidak ada teman untuk berbicara. Apakah mungkin itu berlanjut pada orang tua? Sangat mungkin. Apabila orang tua itu tidak kita obati, depresi itu bisa berlanjut dan bisa berulang, sehingga seseorang yang sudah tua itu dia bisa mengalami depresi yang kalau kita di ilmu kedokteran itu terbagi 3. Depresi yang ringan, depresi yang berat, ringan, sedang, dan berat. Jadi ada 3, ya. Kemudian depresi yang berat itu bisa terbelah menjadi 2. Depresi berat dengan ciri psikotik atau ada tanda-tanda kegilaan, ada yang depresi berat tanpa ciri psikotik. Jadi Bapak Ibu, apabila ada orang tua kita yang tiba-tiba malam hari menunjuk-nunjuk seperti dia melihat seseorang atau mendengar sesuatu padahal tidak ada orangnya, ya, itu adalah halusinasi. Kita harus berpikir, mungkinkah dia ada gangguan psikotik, dan itu harus dirujuk ke dokter jiwa. Apakah Bapak Ibu saya gila, dokter? Belum tentu, ya. Karena kadang-kadang bisa karena depresi berat dengan ciri psikotik, atau itu adalah bagian dari kepikunan atau demensia. Ada yang namanya BPSD, penyakit itu Behavioral and Psychiatric Symptom of Dementia. Jadi pikun itu juga diikuti oleh gangguan-gangguan jiwa. Jadi apabila ada seorang yang sudah lanjut usia, di usia senja dia pikun, mungkin saja dia ada mendengar suara, mungkin melihat bayangan,
Mungkin bertambah curiganya pada orang lain, dan mungkin ada hal-hal yang aneh yang dia ungkapkan. Itu adalah semua terkait dengan depresi pada orang tua. Ya. Jadi apabila kita menemukan orang-orang dengan keluhan fisik, pikirkan mengenai kemungkinan dia depresi. Kemudian apa yang terjadi pada masyarakat? Di masyarakat itu beda sekarang dibanding dulu. Dulu ada orang yang sudah lanjut usia, anak-anaknya akan mengurusinya. Tapi pada zaman modern, ada yang menitipkan bapak ibunya di panti jompo, ya, saking sibuknya, dan akan hidup sendiri sampai dia mati. Kalau kita lihat data-data di negara-negara maju, di Eropa misalnya, setiap ada gelombang musim panas atau musim dingin, pasti banyak sekali orang tua yang meninggal sendirian di apartemen. Dan baru ketahuan setelah seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan setelah dia meninggal, karena ada bau busuk di apartemennya. Jadi itu adalah kematian yang paling tidak mengenakkan. Kematian dalam keadaan sendirian dan tidak ada yang mengurusinya. Depresi itu juga membuat kualitas hidup orang dengan lanjut usia itu memburuk, Bapak Ibu. Yang diharapkan dalam hidup itu adalah kualitas hidupnya baik. Apabila seseorang dengan depresi, dia tidak bisa bermanfaat buat orang lain dan tidak bisa bermanfaat juga untuk diri sendiri, tidak bisa merawat diri. Contohnya, apabila ada depresi, dia tidak bisa mau makan, tidak mau mandi, tidak mau untuk melakukan kegiatan sosial dan lain-lain. Ya. Apa itu peran dari caregiver atau orang yang merawat orang tua? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus berpikir mengenai bagaimana kita merawat orang tua. Ada ilmunya, ya, ada ilmu geriatri. Jadi apabila Bapak Ibu punya ekonomi berlebih, tolong dipikirkan mengenai setting ruangannya. Bagaimana seseorang yang sudah tua itu hidup bisa tidak ada hambatan. Misalnya, contohnya, dia ada gangguan pendengaran karena sudah tua. Karena orang tua itu sel-sel saraf di telinganya berkurang kekuatannya. Periksakan kepada dokter THT, kemudian berikan alat bantu dengar supaya dia bisa mendengar. Apabila dia punya masalah dengan gangguan penglihatan, dia harus pakai kacamata plus atau dia harus mengganti kacamatanya. Bawalah Bapak Ibu ke dokter mata sehingga dia bisa membaca Quran dengan jelas, membaca koran, kemudian dia bisa melihat dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apabila dia juga punya masalah dengan caranya berjalan karena sudah tidak seimbang, kita harus siapkan semuanya. Setting di rumah, perabotan dikurangi, kemudian dia bisa berjalan, perlu alat bantu, perlu tongkat, semua kita siapkan. Itu akan membantu jiwanya orang tua itu menjadi lebih nyaman karena secara fisik dia terbantu, kualitas hidupnya meningkat, insya Allah secara mental dia juga akan bahagia. Ya. Hal-hal yang demikian harus kita pikirkan. Contoh yang paling kecil misalnya setting kamar mandi. Di kamar mandi orang tua itu akan kesulitan apabila dia jongkok. Kita harus pikirkan mengenai bagaimana toilet duduknya. Apakah ada atau tidak sandaran untuk tangan berpegangan, ya. Perlukah adanya mat atau supaya dia tidak terpleset, tergelincir di kamar mandi. Itu harus kita pikirkan secara detail karena itu ada ilmunya. Caregiver, bagaimana merawat orang tua. Jadi sekali lagi, keluhan-keluhan fisik harus kita tangani karena itu akan mempengaruhi kualitas hidup dan juga mempengaruhi hal-hal terkait dengan masalah kejiwaan pada orang tua. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya,
kita harus membina hubungan yang saling percaya dengan orang tua kita. Apabila tadi dikatakan tidak peduli atau kurang peduli, mulai sekarang sering-seringlah menelpon, mengunjungi orang tua kita sehingga dia jiwanya menjadi sehat dan bahagia. Bicaralah dengan nada yang baik, jangan membentak-bentak, ya. Karena sering anak-anak ini tidak peka dengan apa yang terjadi pada orang tuanya. Orang tuanya sudah kurang pendengaran, jadi dia minta tolong diulangi, malah dibentak oleh anaknya. Kenapa mama minta berulang-ulang padahal dia kurang pendengaran? Atau dia minta sesuatu dan tidak dituruti. Jadi kita harus membina hubungan yang lebih baik dengan orang tua kita. Tidak boleh kita kasar, tidak boleh nadanya lebih tinggi daripada orang tua kita. Kemudian kita juga harus menghindari trauma secara mental, spiritual. Jadi jangan kita membuat sedih orang tua kita, ya. Apabila kita punya masalah, kalau tidak perlu diberitahukan kepada mereka, ya tidak usah diberitahukan. Kita tahan sendiri. Justru kita membantu kalau orang tua kita punya masalah. Orang tua kita punya hutang, orang tua kita punya masalah, kita harus bantu. Ya. Kemudian yang lain adalah kita harus peka terhadap apa yang terjadi pada orang tua kita. Misalnya orang tua kita ada gangguan tidur, tidak bisa tidur. Kita harus tanya mengapa. Orang tua kita rupanya dia ada keinginan bunuh diri. Kita harus tanyakan, kenapa dia ingin mati? Ya. Hal-hal demikian harus menjadi pengingat kita, ya. Karena kalau tidak kita mengingatkan diri sendiri dan orang lain bahwa ada hak-hak orang tua yang harus kita tunaikan, kita akan lupa. Kemudian yang lain, orang tua itu banyak dia tergantung dengan obat-obatan, ya. Kita harus lihat obat-obatannya seperti apa, ya. Apabila dia butuh obat, kita siapkan. Apabila ingin ke dokter, kita antar. Bahkan ngantar ke dokter saja, anak-anak zaman modern ini, zaman now ini tidak punya waktu, ya. Sehingga itu orang tua menjadi sedih. Apa kesimpulannya dari semua yang kita bicarakan siang ini? Pertama, kita harus tahu, ya, bagaimana mendeteksi gangguan jiwa pada orang tua, termasuk depresi. Kemudian kita harus lihat mengenai faktor resiko tadi, ya. Mungkinkah dia itu jatuh, mungkinkah dia ingin bunuh diri, mungkinkah dia itu depresinya akan berlanjut. Kemudian apabila ada masalah, kita harus cepat tangani. Apabila dia tidak punya kawan, kita carikan caregiver atau orang yang merawatnya. Kemudian apabila dia tidak bisa punya teman untuk bersosialisasi, carikan teman pengajian, ustadz, sehingga dia punya waktu dan punya teman untuk menyiram rohaninya yang kesepian. Dan terakhir adalah mengoptimalkan kualitas hidupnya. Apabila dia menjadi tua, itu adalah anugerah Allah, bukan beban buat kita, tapi justru ladang amal kita untuk berkhidmat, berbakti kepada orang tua. Mungkin demikian Mbak Nuning, ya, dari saya terkait dengan jiwa yang sehat pada usia senja. Subhanallah, Dr. Adi telah menyampaikan sesuatu yang rasanya memang sangat perlu menjadi bagian utama dari perhatian kita. Bukan hanya kita yang kemudian nanti menjadi lansia, tetapi ayah bunda yang sudah membuat kita hadir di dunia, menjadikan kita seperti sekarang, bisa jadi di dalam kondisi-kondisi yang seperti Dr. Adi tadi bilang, perlu mendapatkan perhatian kita. Bayangkan kalau di 2050 1/4 penduduk dunia semuanya lansia karena harapan hidup yang luar biasa, tetapi ternyata ada yang membuat kita semua harus peduli pada hal ini. Baik, nanti kami kembali sesudah jeda berikut.